Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Maulana dengan NIM 6070523300036. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu SIEM yang ada pada bab 7. SIEM adalah singkatan dari Security Information and Event Management. SIEM itu sendiri merupakan gabungan dari Security Information Management atau SIM dan Security Event Management atau SEM. SIEM menyediakan sistem terpusat untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengkorelasikan data log dari berbagai sumber dalam infrastruktur dalam suatu organisasi. IT dalam suatu organisasi. Berikutnya, komponen utama SIEM. Yang pertama ada pengumpulan log, yaitu mengambil log dari berbagai sumber seperti jaringan server, aplikasi, dan sistem keamanan. Yang kedua ada normalisasi dan korelasi, yaitu menyatukan format log dan mengkorelasikan peristiwa untuk mendeteksi ancaman. Yang ketiga, penyimpanan peristiwa atau penyimpanan event, yaitu menyimpan log untuk analisis, historis, audit, dan investigasi. Yang keempat, peringatan dan notifikasi. SIEM akan memberikan peringatan otomatis atas aktivitas mencurigakan. Kemudian yang kelima, ada dashboard dan laporan, menyediakan visualisasi dan laporan untuk pemantauan keamanan. Yang keenam, pemantauan pengguna, melacak aktivitas pengguna untuk mendeteksi anomali. Yang ketujuh, manajemen kepatuhan, yaitu mendukung pemenuhan regulasi melalui audit dan pelaporan. Yang kedelapan, integrasi intelijen ancaman adalah memanfaatkan data ancaman eksternal untuk deteksi dan respon cepat. Berikutnya ada kebutuhan SIEM. Eh, yang pertama ada visibilitas terpusat, pandangan menyeluruh dari berbagai sumber data sehingga pengguna dapat mengakses semua data-data itu pada satu penyimpanan. Selanjutnya ada pemantauan real time, deteksi ancaman secara langsung. Yang selanjutnya deteksi dan respon insiden adalah identifikasi dan tanggapan cepat terhadap insiden. Yang selanjutnya analisis forensik, menelusuri akar penyebab insiden itu sendiri. Yang kelima, kemudian ada kepatuhan regulasi, membantu memenuhi persyaratan audit dan pelaporan. Yang kemudian threat hunting, mencari ancaman canggih secara proaktif, yaitu terus-terusan mencari apakah memeriksa dan mencari apakah ada ancaman yang membahayakan. Kemudian otomatisasi, yaitu respon cepat melalui integrasi alat otomatis. Kemudian analisis historis, meninjau data lama untuk menemukan pola. Kemudian tantangan SIEM. SIEM itu sendiri memiliki tiga tantangan. Pertama, kompleksitas, yaitu implementasi dan pengelolaan SIEM memerlukan keahlian khusus dan pemeliharaan berkelanjutan. Yang kedua, false positif untuk respon yang efisien. Yang ketiga, integrasi, menyediakan integrasi yang mulus dengan sistem IT, alat keamanan, dan sumber data yang beragam. Kemudian ada penggunaan SIEM. SIEM digunakan pada yang pertama, ada deteksi dan respon insiden, yaitu mengidentifikasi dan merespon insiden keamanan dengan cepat. Yang kedua, manajemen kepatuhan, membantu memenuhi regulasi dan menyediakan jejak audit dan laporan. Yang ketiga, ada deteksi ancaman dari dalam, yaitu memantau aktivitas pengguna untuk mendeteksi perilaku tidak biasa yang berpotensi sebagai ancaman internal. Ya, yang keempat, integrasi intelijen ancaman, meningkatkan kemampuan deteksi dan menggabungkan data intelijen ancaman. Yang kelima, analisis forensik, mendukung investigasi insiden dengan analisis forensik yang mendalam. Kemudian kita masuk ke bab 8, yaitu arsitektur SIEM. Sama ada komponen utama arsitektur SIEM, yaitu pertama sumber data, dalam kurung data source, adalah perangkat, aplikasi, dan sistem dalam organisasi yang menghasilkan data log dan peristiwa. Yang kedua, ada pengumpulan log atau agen, dan kurung log collector or agent, yaitu bertugas mengumpulkan data log dari berbagai sumber dan mengirimkannya ke sistem SIEM. Yang ketiga, ada server atau manager SIEM,
Dan kurung SIEM server or manager adalah komponen inti yang memproses, menyimpan, dan menganalisis data log dan peristiwa. Yang keempat, basis data peristiwa. Dalam kurung event database. Menyimpan data peristiwa yang telah dinormalisasi dan dikorelasikan untuk analisis, storage, laporan kepatuhan, dan investigasi forensik. Yang keempat, ada konsorsium atau antarmuka pengguna. Dalam kurung SIEM, console or user interface. Adalah antarmuka yang ramah pengguna bagi analis dan administrator untuk berinteraksi dengan sistem SIEM. Yang kelima, ada mesin korelasi dan kurung correlation engine, yaitu komponen penting yang mengidentifikasi hubungan antar peristiwa untuk mendeteksi ancaman keamanan yang lebih kompleks. Yang keenam, ada sistem peringatan dan notifikasi. Dalam kurung alerting and notification system, yaitu menghasilkan peringatan berdasarkan insiden keamanan yang terdeteksi dan memberikan notifikasi kepada pihak terkait. Yang ketujuh, modul dashboard dan pelaporan. Dalam kurung dashboard and reporting module, yaitu menyajikan data keamanan secara visual agar pengguna dapat memantau kesehatan sistem dan kondisi keamanan secara keseluruhan. Yang ke-8, infrastruktur penyimpanan dan kurung storage infrastructure. Bertanggung jawab untuk menyimpan data log dan peristiwa dalam jumlah besar secara aman. Yang ke-9, fit intelligence ancaman dalam kurung threat intelligence fit, yaitu sumber eksternal yang menyediakan informasi tentang ancaman, rentanan, dan aktor berbahaya yang dikenal. Yang yang ke-10 ada modul kepatuhan dan laporan dalam kurung compliance and reporting module, yaitu bertugas membantu organisasi memenuhi regulasi dengan membuat jejak audit dan laporan kepatuhan. Yang ke-11 ada antarmuka integrasi atau API, dalam kurung integration interface dan or API. API. Ya, bertugas menghubungkan SIEM kepada alat keamanan, perangkat, atau platform lain. Yang ke-12 ada sistem arsip dan cadangan. Dalam kurung archiving and backup system, yaitu menjamin penyimpanan jangka panjang dan ketersediaan data log untuk keperluan kepatuhan hukum atau investigasi. Kemudian ada alur kerja SIEM. Yang pertama ada pengumpulan log dalam kurung log collection, berdata menghasilkan log dan peristiwa. Kemudian ada pengiriman log transmission, agen atau pengumpul log mengirimkan log ke server SIEM. Kemudian log itu akan masuk ke nomor 3, yaitu normalisasi dan kurun normalization. SIEM mengubah log ke format yang seragam untuk dianalisis. Kemudian yang kemudian dilakukan korelasi dalam kurung correlation. Mesin korelasi mengidentifikasi pola dan hubungan antar peristiwa. Kemudian ada pula apabila ada ancaman maka SIEM juga akan bekerja secara berbeda. Adapun langkahnya seperti pertama yaitu peringatan dalam kurung alerting. SIEM menghasilkan peringatan atas potensi insiden keamanan. Yang kedua, kemudian
SIEM akan menginvestigasi dan menganalisis keamanan, menyelidiki peringatan dan peristiwa melalui konsorsium. Kemudian ada pelaporan, yang kurung reporting, sistem menghasilkan laporan untuk keperluan audit, kepatuhan, dan manajemen. Yang keempat, ada arsip, dalam kurung archiving, yaitu data historis disimpan jangka panjang untuk analisis dan ulang hukum. Eh, Sekarang masuk ke bab 9, yaitu SIEM Deployment Model. Model eh, SIEM Deployment. Yang pertama ada on-premise deployment. Dalam model on-premise, seluruh infrastruktur SIEM, termasuk server, basis data, dan komponen lainnya dihosting di dalam lingkungan logistik atau virtual milik organisasi itu sendiri. Jadi semua itu terdapat pada penyimpanan lokal organisasi itu sendiri dan tidak ada dalam cloud. Keunggulannya, yang pertama ada memberikan kontrol penuh terhadap lingkungan SIEM. Yang kedua, cocok untuk organisasi dengan persyaratan regulasi yang ketat atau kekhawatiran terkait lokasi penyimpanan data dan gunung data residensi. Tapi juga ada hal yang harus dipertimbangkan, seperti membutuhkan investasi awal yang besar untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya IT. Kemudian, selanjutnya ada cloud-based deployment. Dalam model ini, infrastruktur SIEM dihosting di cloud dengan memanfaatkan layanan dan sumber daya cloud. Pengguna mengakses SIEM melalui antarmuka berbasis web. Keunggulan yang didapatkan yaitu seperti menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas sumber daya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada mengurangi beban pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur. Tapi juga ada yang harus dipertimbangkan seperti keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi harus diperhatikan secara serius. Dan bergantung pada penyedia layanan cloud untuk ketersediaan dan performa. Kemudian ada hybrid deployment. Model ini menggabungkan komponen SIEM yang dihosting secara lokal dan di cloud, di mana separuh komponen SIEM akan dapat diakses di lokal dan separuhnya lagi ada di cloud. Keunggulannya ada SIEM menyediakan keseimbangan antara kontrol dan skalabilitas. Kedua, ada memungkinkan organisasi memanfaatkan keuntungan cloud sambil tetap menjaga komponen penting secara lokal. Hal yang harus dipertimbangkan, pertama, memerlukan integrasi dan manajemen yang cermat antara komponen hybrid. Yang kedua, ada aliran data dan komunikasi antara sistem lokal dan cloud harus dijaga keamanannya. Kemudian ada SIEM as a service, dalam kurung CMAS. Merupakan model SIEM berbasis cloud, di mana organisasi berlangganan layanan SIEM yang sepenuhnya dikelola oleh penyedia. Seluruh infrastruktur ditangani oleh penyedia layanan. Keunggulan yang dapat didapatkan oleh organisasi yang menggunakan SIEM as a service adalah implementasi yang cepat tanpa perlu investasi besar pada infrastruktur dan scalable dan dapat diakses dari mana saja melalui koneksi internet. Namun juga ada pertimbangan yang harus dipertimbangkan seperti masalah keamanan dan privasi perlu diperhatikan, terutama untuk data sensitif. Yang kedua, ada bergantung pada penyediaan layanan untuk performa dan bahan baru berkelanjutan. Kemudian ada virtual appliance deployment. Ya, ini adalah solusi SIEM yang dijalankan sebagai perangkat virtual dan memanfaatkan teknologi virtualisasi, memungkinkan perangkat lunak SIEM berjalan secara virtual. Keunggulan yang didapatkan melalui deployment ini adalah penggunaan sumber daya dan perangkat keras yang lebih efisien, dan skalabilitas dan fleksibilitas lebih baik dibandingkan penerapan on-premise tradisional. Namun juga hal, namun juga ada hal yang harus dipertimbangkan, seperti infrastruktur virtualisasi yang mendasari harus kuat dan aman, dan integrasi dengan lingkungan virtualisasi organisasi harus berjalan dengan baik. Kemudian ada containerized deployment, yang merupakan solusi SIEM dapat
mas dalam bentuk kontainer dan dijalankan menggunakan platform orkestrasi seperti Kubernetes. Kubernetes. Model ini meningkatkan portabilitas dan skalabilitas. Adapun keunggulannya seperti mendukung penerapan dan penskalaan yang cepat dan penggunaan sumber daya yang efisien dan pembaruan sistem yang mudah berkat teknologi kontainer. Adapun pertimbangannya yaitu memerlukan keahlian dalam teknologi kontainerisasi dan aspek keamanan lingkungan kontainer harus diperhatikan secara serius. Itu saja dari saya. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.